Konflik perbatasan antara Kamboja dan juga Thailand ini tentunya akan berdampak besar tidak hanya untuk negara-negara dua yang sedang berkonflik tapi juga terhadap ASEAN. Dan untuk membahasnya bersama kami pemirsa sudah ada sejumlah narasumber. Sudah ada Pak Teguh Rejasa selaku pengamat hubungan internasional. Selamat malam Pak Teguh. Selamat malam, salam dari Bandung. Ya, salam dari Jakarta di sini. Terima kasih sudah bergabung bersama kami Pak Teguh. Dan juga sudah ada Pak Selamat Ginting selaku pengamat militer. Terima kasih Pak, selamat waktunya bersama kami. Iya. Salam dari UNAS. Salam dari UNAS. Iya. Dan pemirsa, untuk memperbaharui informasi kami juga telah terhubung dengan salah satu perwakilan dari KBRI Bangkok bersama Pak Dozi Adeson. Selamat malam Pak Dozi. Selamat malam. Ya, Pak Dozi, langsung saja kami ingin mengetahui keterbaharuan informasi dari sana, bagaimana suasana di sana atas konflik ini, Pak. Terima kasih kembali. Selamat malam Bapak-Bapak narasumber Indonesia. Situasi di Bangkok sendiri sejauh ini memang masih normal. Kita berjalan seperti biasa. Tapi untuk di perbatasan memang dari pemberitaan yang kita pantau dan dari hasil yang memang ada beberapa titik yang masih terjadi eskalasi. Mohon dikonfirmasi sekali lagi dampaknya seperti apa dan apakah ada penambahan korban luka maupun korban jiwa di sana? Sejauh ini kita fokusnya KBRI itu lebih ke perlindungan warga negara kita. Pantauan korban kita memantau dari pemberitaan resmi dan pernyataan-pernyataan resmi dari pemerintah Thailand. Untuk WNI sendiri yang jadi fokus KBRI tentunya kita pantau sejauh ini memang ada 15 WNI yang tercatat di wilayah perbatasan dan sejauh ini kondisi mereka dalam keadaan aman dan baik. Langkah-langkah yang telah diterapkan oleh KBRI sendiri apakah sudah berkoordinasi dengan pemerintah di Kemenlu RI saat ini? Kami tentunya berkoordinasi erat dengan Kemenlu di Jakarta dan juga KBRI Phnom Penh tentunya, dan juga yang utama adalah tentunya dengan pemerintah Thailand dalam hal ini Kementerian Luar Negeri Thailand. Kemenlu Thailand sendiri tercatat setidaknya sudah 3 kali memberikan briefing pada perwakilan diplomatik yang ada di Thailand terkait perkembangan situasi. KBRI Bangkok sendiri juga sudah melakukan koordinasi dengan jumlah kantong-kantong WNI, komunitas-komunitas WNI dan juga simbol-simbol perwakilan mahasiswa yang ada di Thailand. KBRI juga sudah mengeluarkan 2 himbauan yaitu pada hari dimulainya konflik 24 Juli dan 25 Juli terkait perkembangan adanya penerapan martial law di 2 provinsi, 7 distrik di 2 provinsi dan 1 distrik di salah satu provinsi tanggal 20. Untuk warga negara Indonesia yang berada di sana, apakah mayoritas berada di dekat daerah konflik? Kalau untuk lokasi tercatat memang ada di daerah yang belakangan ini eskalasi itu di Ubon Raja Thani itu ada 4 orang, tetapi memang mereka saat ini dalam kondisi yang aman, terkendali. Terakhir informasi yang kita terima. Mereka adalah mahasiswa di universitas yang masih dalam pantauan kita selama ini masih dalam kondisi baik. Ini artinya konflik itu masih terus bergejolak untuk di wilayah perbatasan. Pak Teguh, kami ingin mengetahui bagaimana pendapat Anda dengan adanya eskalasi konflik ini yang memang sudah berpuluh-puluh tahun jika kita tarik ke belakang mungkin dari abad ke-11 atau ke-12. Namun yang terbaru yang kami ketahui bahwa gencatan senjata ini belum mencapai kesepakatan, Pak Teguh. Saya sangat berharap gencatan senjata itu disepakati adalah kedua belah pihak dan ada aturan-aturan detail soal itu ya, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh ya. Cuman saya sedihnya kenapa mereka gencatan senjata setelah ada kode dari Amerika Serikat gitu. Kenapa bukannya dari ASEAN, bukannya dari Indonesia? Karena kita ini sudah punya pengalaman diplomatik yang luar biasa dalam menyelesaikan konflik-konflik internal ASEAN dan juga melibatkan negara-negara lain. Saya terus terang sebagai pengamat berpikir idealnya pemerintah Indonesia itu ambil alih isu ini begitu. Kita yang terbesar di ASEAN, penduduk terbesar, wilayah terbesar, pendiri ASEAN, dan kita dekat dengan kedua pihak itu gitu. Dan tentunya kita sudah punya kredibilitas tinggi di ASEAN, di OKI, di GNB, di selatan-selatan. Ya mbok ya Indonesia itu ke depan begitu ya. Tapi ini sudah oke lah, mungkin Indonesia melakukan pendekatan diplomatiknya di tidak terbuka pada umum karena ini sensitif ya.
karena kita dekat dengan kedua-duanya. Tapi ini merupakan tamparan bagi ASEAN ya. Kita lah, ASEAN lahir tanggal 8 bulan 8 tahun 1967 dan dalam 10 harian lagi akan berusia 58. Ini tamparan besar. Karena biasanya kita berhasil membangun satu kultur dalam ASEAN itu cooperation dan konsensus. Kemudian menyelesaikan sengketa secara damai tanpa ikut campur urusan dalam negeri, tanpa ikut mempertanyakan kredibilitas pemerintahnya, tanpa mempertanyakan kemampuan dia mengelola negerinya. Ini merupakan pukulan besar bagi ASEAN. Perhatian juga bagi Indonesia, hendaknya kita lebih awal daripada Donald Trump. Kemudian juga pukulan bagi Malaysia. Ini kan keketuaan dia, maka dia harus mencari inisiatif bagaimana mengurangi ini dan dimengerti kalau Malaysia banyak berkonsultasi dengan Indonesia. Kemudian juga tidak menguntungkan bagi ASEAN Charter karena banyak pencapaian-pencapaian akan tertunda. Levelnya nanti akan bingung nanti Sekjen ASEAN berbicara pada saat KTT nanti. Karena pencapaian kita mungkin tidak sedahsyat yang kita harapkan. ASEAN Political Security Community itu ada blueprint, ASEAN Economic Community ada blueprint, ASEAN Socio Cultural Community punya blueprint. Jadi nanti kelihatan bahwa blueprint itu tidak mencapai sasaran. Kemudian pada saat yang sama juga target ASEAN untuk ASEAN Vision, ASEAN Community tahun 2025 tidak optimal, apalagi kita berbicara ASEAN Community yang 2045 nanti. Kemudian di tengah-tengahnya akan ada Sustainable Development Goals, itu juga sama, tidak tercapai. Ya, Pak Teguh, tapi kita juga memahami bahwa kondisi di saat ini, Pak Slamet, kita ketahui bahwa tidak ada yang mengaku menyerang duluan. Tidak ada juga yang mengaku bahwa mereka itu adalah pihak yang menjadi ibarat kata bad guy-nya. Mereka berdua adalah korban, mereka berdua saling melindungi diri. Ini melihat kondisi seperti ini, adakah arogansi dari kedua negara ini, seperti apa Anda melihatnya? Ya, tentu ini sentimennya adalah mereka merasa bahwa nasionalisme harus dipegang teguh oleh kedua negara. Kalau kita lihat ke belakang, inilah produk kolonial yang membuat mereka terpecah. Sama dengan misalnya kita Indonesia NTT dengan Timor Portugis, Timor Leste, itu kan satu rumpun juga. Nah, di sini menurut saya kalau dari saya sebagai pengamat militer, maka Thailand itu merasa bahwa dia pada tahun 1941 melawan Jepang bisa menduduki wilayah kuil atau candi tersebut. Dia cukup lama, kemudian juga pada tahun 1954 dia juga berhasil melawan Prancis, memenangkan pertarungan. Betul. Dan dia menguasai itu juga. Sayangnya kemudian mereka di dalam perjanjian internasional, Kamboja selalu melaporkan itu sebagai wilayahnya. Itulah kalau wilayah tidak diduduki sehingga dianggap secara de facto yang duduki siapa. Karena itu kita harus belajar juga dari pengalaman bagaimana si Padan Ligitan gitu. Militer kita nggak ada di sana, kemudian Malaysia merasa di sana, ke Mahkamah Internasional Malaysia menang. Karena itu dalam kasus konflik antara Kamboja dengan Thailand ini, Thailand tidak mau kemudian membawa kasus ini dibawa ke Mahkamah Internasional. Dia ingin dialog bilateral, nah seperti itu. Sayangnya Malaysia yang menjadi ketua ASEAN saat ini, baru saja kemarin Anwar Ibrahim dituntut untuk mundur. Nah seperti itu satu. Jadi situasi di Malaysia juga tidak kondusif. Lalu di Thailand sendiri, Perdana Menterinya sedang mendapatkan mosi tidak percaya juga, sedang diskors oleh Mahkamah Konstitusinya, dan wakil Perdana Menterinya yang sekarang menjadi pejabat sementara. Di sisi lain, menurut saya, ini lagi-lagi menunjukkan bahwa militer itu di Thailand itu punya pengaruh yang besar yang mendapat dukungan dari kerajaan. Mengapa? Karena militer berhasil melawan Jepang, berhasil melawan Prancis, dan dia berkali-kali melakukan kudeta yang didukung oleh kerajaan. Sehingga dalam kasus ini ketika Perdana Menteri yang anaknya namanya saya lupa sebentar, namanya Petong Tam Shinawatra, anaknya Thaksin Shinawatra ini kan bocor
komunikasi dia dengan mantan Perdana Menteri Kamboja, Hun Sen. Yang juga ikut memicu terjadinya Nah. pergolakan ini awal mulanya yang pada tahun 2025. Tapi tunggu sebentar Pak Slamet, kami juga ingin mengetahui perkembangan terbarunya dari Pak Dozy. Ini kita ketahui bahwa dialog ini merupakan salah satu solusi yang tadi sudah disebutkan oleh Pak Teguh. Apakah sudah ada informasi ataupun kesepakatan dari ASEAN sendiri di sana? Sejauh ini untuk kami di KBRI Bangkok memang fokus kami hanya untuk perlindungan WNI, Bapak Ibu, untuk kebijakan terkait ASEAN sendiri tentunya Kemlu berpusat yang lebih paham terkait dinamika yang berkembang di lapangan termasuk langkah-langkah yang telah dilakukan ASEAN. Posisi pemerintah Indonesia sendiri sudah tercermin melalui pernyataan Kemlu di Twitter yang sudah dikeluarkan beberapa waktu lalu. Itu menjadi rujukan kita dalam langkah-langkah yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam hal ini terkait ASEAN. Baik, Pak Dozy. Pak Slamet, kami juga harus menggarisbawahi bahwa dalam bentrokan ini ada berbagai artileri yang digunakan. Betul. Mulai dari ranjau darat, roket, dan juga serangan secara langsung. Ini kekuatan militernya antar kedua negara ini seperti apa? Ya, tentu saja Thailand lebih superior. Kekuatannya 3,5 kali lipat daripada Kamboja. Misalnya angkatan daratnya hampir sekitar 250.000 personil. Sementara Kamboja 78.000. Nah, kalau militer tidak terlalu kuat menghadapi militer yang kuat, biasanya mereka melakukan gerilya. Dan serangan-serangannya seperti pasukan Zeni membuat ranjau darat. Itu yang bisa mereka lakukan dengan mengirim pelontar roket. Kamboja ini kan tidak punya jet tempur, ya kan? Nah, Thailand menyerbu lewat jet tempur dan minta izin ke Amerika. Lucu kan? Minta izin ke Amerika, menyerbu, kemudian lagi-lagi kan Donald Trump minta bahwa harus gencatan senjata. Nah, saya melihat belajar dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya, nampaknya Thailand tidak akan mau berunding begitu saja. Mereka akan terus melakukan tekanan secara militer karena secara hitam di atas putih mereka akan memenangkan kalau untuk merebut wilayah bukit candi yang peninggalan Hindu itu. Iya, Pak Teguh, ini menarik apa yang disebutkan oleh Pak Slamet, bahwa ada Amerika Serikat di belakangnya. Ini kita akan bahas lebih dalam selesai jeda, Pak Teguh. Ditahan dulu, pemirsa, kami akan kembali selepas jeda. Kita lanjutkan dialog kami, Pak Teguh. Tadi kita sudah membahas bahwa Thailand ini sempat meminta izin terlebih dahulu kepada Amerika Serikat. Ini kenapa Amerika Serikat selalu ada di sini ataupun harus memiliki izin dari Amerika Serikat? Amerika Serikat selalu menempatkan diri sebagai polisi dunia ya. Dia harus selalu ingin tahu apa yang terjadi di dunia. Kemudian dia juga punya pangkalan khusus di Bandara Utapao ya. Jadi saya perhatikan ada 2 bandara besar di Thailand. Satu adalah Don Muang, kemudian satu Utapao. Di Utapao ini ada fasilitas listening post. Kemudian ada juga pesawat Amerika Serikat yang turun dan naik. Dan konon F-16 itu berasal dari situ. Dan biasanya kalau Amerika Serikat itu menjual pesawat itu ada aturan yang boleh dan yang nggak boleh. Ini seringkali mencederai rasa persahabatan. Misalnya pada saat kita sedang butuh pesawat Hercules misalnya untuk menyelesaikan kasus-kasus earthquake dan sebagainya, itu Amerika Serikat melakukan banyak pelarangan. Nggak boleh Herculesnya dipakai. Jadi ini juga berlaku untuk F-16 yang dimiliki oleh Thailand. Sudah dibeli oleh Thailand tapi ada restriction, misalnya tidak boleh menggunakan bom, kemudian harus menggunakan channel tertentu, kemudian pilotnya harus certified di pangkalan dari Amerika Serikat, kemudian juga tidak mustahil hanya boleh bergerak setelah dipandu dari Utapao tersebut. Padahal kalau saat kita mendirikan ASEAN tanggal 8 bulan 8 tahun 67 itu adalah klausul itu di dalam preambul daripada ASEAN bahwa pangkalan-pangkalan militer yang masih ada saat itu hendaknya akan berakhir kalau tidak diperpanjang lagi. Itu adalah ide dari Adam Malik begitu. Dan sekarang kita perhatikan masih ada pangkalan-pangkalan militer tersebut di banyak negara ASEAN. Dengan adanya yang tadi latar belakang yang tadi Bapak sebutkan tadi, sepertinya itu Thailand seolah-olah patuh kepada Amerika Serikat dan juga tidak mengindahkan aturan-aturan yang ada di ASEAN.
Ya, Thailand berada pada posisi yang sulit ya. Tadi seperti yang di Pak Ginting katakan ya, itu ego itu selalu ada ya. Di mana biasanya kepala pemerintah itu selalu mengklaim bahwa mereka bisa melakukan banyak hal. Kemudian itu untuk kredibilitas mereka juga. Apalagi pada saat ini kan tidak mesra itu pemerintahan sipil dan pemerintahan militer yang ada di sana kan. Oh. Dalam hal ini bisa kita tanyakan kenapa telepon itu bisa bocor dan siapa yang bocorkan dan apa tujuan pembocoran tersebut. Kalau dibocorkan dari dalam Thailand artinya untuk mendelegitimasi pemerintahan sipil. Dibocorkan oleh pihak Laos, Kamboja itu artinya adalah mereka menghendaki instabilitas dalam negeri Thailand, kemudian nanti mereka bisa melakukan memperkenalkan proposal-proposal yang pro dia. Jadi inilah yang terjadi di sana dan juga mungkin Thailand juga merasa kesulitan karena beban tarif yang Donald Trump baru lakukan itu termasuk tinggi untuk Thailand. Kemudian juga pada saat yang sama mereka punya tradisi ya, seringkali pemerintahan itu naik turun. Tadi seperti Bapak Ginting sudah katakan, kelompok militer sebenarnya di atas angin karena mereka biasanya mendapat restu dari raja. Dan untuk itu ya beginilah kalau suatu rezim sedang tidak stabil di Thailand bertemu dengan rezim yang tidak stabil juga di Kamboja, itu yang terjadi. Tapi tampaknya Kamboja itu sangat konsisten dengan peta ya. Walaupun peta itu dibuat oleh Perancis tahun 1907 dan peta itu dibuat dengan tidak mengindahkan aspek-aspek sosiolinguistik, aspek-aspek religius dan aspek-aspek kesejarahan yang merunut sampai Bapak katakan 700 tahun sebelumnya. Tapi hebatnya Kamboja, saya pernah mengadakan penelitian di Kamboja dan ternyata masyarakat itu sangat hafal peta itu dan mereka anak-anak sekolah itu menggambar ulang peta tersebut dan tersosialisasikan dengan baik. Jadi secara bertahap generasi muda di Kamboja sangat hafal dengan peta negara mereka dan otomatis menimbulkan rasa bangga bahwa inilah peta kami dan kami harus perjuangkan habis-habisan dan untuk itu memang kita harus mewaspadailah. Jangan sampai konflik ini berkelanjutan sehingga peradaban di Asia Tenggara itu punah. Dan saya sangat berharap nanti gencatan senjata ini berjalan terus sampai nanti kita KTT ASEAN memperingati ulang tahun ASEAN tanggal 8 bulan 8 dan tidak gencatan senjata hendaknya berjalan terus. Iya, tentunya kita juga penasaran Pak Dosi, apa yang ditawarkan oleh KBRI dengan adanya konflik yang saat ini tengah bergejolak di sana? Terkait langkah apa ini maksudnya? Posisi dari KBRI sendiri? Terkait apa? Betul. Apanya? Silakan Pak. Iya, kalau untuk yang kita tawarkan, tentunya kalau komunikasi terkait langkah-langkah pemerintah Indonesia itu dilakukan oleh Kemlu Pusat. Nah, kalau kami di sini tentu fokus seperti saya sudah sampaikan tadi, perlindungan WNI, kita koordinasi tentang keamanan, tentang apa langkah-langkah yang telah dilakukan pemerintah Thailand terhadap melindungi warga negara asing, lalu juga perkembangan situasi diperbatasan sehingga kita bisa menyiapkan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk memastikan keselamatan dan keamanan warga negara kita. Kita juga tentunya sebagai KBRI untuk melindungi masyarakat kita telah susun rencana contingency plan untuk antisipasi peningkatan eskalasi. Peningkatan eskalasi ini tentunya yang kita akan komunikasikan terus dengan pihak Thailand sejauh mana perkembangan di lapangan. Tentunya nanti akan kita koordinasikan dengan pusat terkait langkah-langkah berikutnya mengenai keamanan dan keselamatan warga negara. Apakah sudah ada arahan khusus mungkin dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia di KBRI Bangkok? Sejauh ini arahannya memang kami sesuai yang sejak awal konflik dimulai, kita memantau secara dekat tentunya, koordinasi erat terus kita lakukan, komunikasi dengan pihak pemerintah setempat, dengan perwakilan-perwakilan dan kantong-kantong WNI serta perwakilan mahasiswa. Kita juga sedang susun contingency plan, kiranya ada peningkatan eskalasi, himbauan-himbauan resmi juga terus kita antisipasi sekiranya ada peningkatan eskalasi atau perubahan-perubahan kebijakan di lapangan di mana yang dapat berdampak terhadap WNI kita. Kita sudah share juga nomor hotline kita di berbagai kanal dan grup-grup WhatsApp. Sampai sejauh ini memang belum ada instruksi untuk terkait evakuasi dan sebagainya, tapi sekali lagi koordinasi erat, komunikasi erat kita terus lakukan dan juga kita siapkan segala sesuatu yang memastikan keamanan dan keselamatan WNI.
Baik. Baik, terima kasih Pak Dosi. Sayang sekali Pak Dosi harus meninggalkan kami terlebih dahulu. Terima kasih waktunya bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Pak Dosi sehat selalu dan kita lanjutkan perbincangan dengan para narasumber di sini. Pak, selamat tidak. Kita sudah mengetahui, tadi Pak Samo juga menyatakan bahwa di belakang Thailand ini adalah Amerika Serikat. Tapi di belakang Kamboja ini siapa? Ya tentu saja Kamboja punya hubungan yang sangat baik dengan Tiongkok. Dan Tiongkok juga banyak proyek di sana. Kalau kita lihat bagaimana senjata yang digunakan Kamboja, itu kan rata-rata senjata buatan Tiongkok. Nah, seperti itu. Nah, bagi saya sebenarnya ini ada kesempatan bagi Indonesia. Pada saat Malaysia, Anwar Ibrahim sedang dituntut mundur, maka kita tarik ke tahun 2011 ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengambil inisiatif diplomasi, kemudian mengadakan hubungan bilateral, kemudian juga forum internasional lewat ASEAN. Nah, kemudian pemantauan kenapa? Karena tentara kita beberapa kali sudah pernah menjadi pasukan perdamaian, termasuk di Kamboja. Saya kebetulan pernah ke Kamboja, pasukan kita ada di sana dulu. Nah, Indonesia sangat dihormati oleh Kamboja, di mana beberapa anggota pasukan khusus Kamboja justru dilatih di Indonesia. Justru dulu pada saat Presiden SBY mengambil inisiatif itu kan luar biasa, dihormati. Nah, posisi ini bisa diambil oleh Presiden Prabowo Subianto dengan background militer. Dia tahu konflik-konflik militer ini harus diselesaikan dengan cara diplomasi ala militer yang tidak kehilangan harkat dan martabatnya. Saya kira ini bisa dilakukan inisiatif ketika Malaysia agak terlambat dan juga kalau Amerika kan aneh ketika memberikan izin baru gencatan senjata. Nah, Cina Xi Jinping sudah juga mengajukan ajukan perundingan damai. Tapi kalau soal gencatan senjata, ini kan kemarin diajukan di hari Jumat, tapi hari ini kan ada penyerbuan dari Thailand. Karena melihatnya begini, kalau dari militer, kalau kuat dia ngapain juga harus diplomasi kan gitu. Kehilangan wilayah. Dia sudah merasa bahwa saya mengusir Jepang sampai wilayah itu. Saya mengusir Prancis sampai wilayah itu. Kok wilayah ini sekarang bukan wilayah saya? Sementara candi itu kan ada candi kembarnya sekitar 90 km dari candi tersebut. Di wilayah Thailand ada 2 candi. Dan itu secara geografis juga lebih dekat jangkauannya dari Thailand, memang lewat belakang. Jadi Thailand juga merasa bahwa, loh candi kita yang segitiga itu kok satunya di wilayah sana. Iya, dan Kira-kira itulah begitu. yang menjadi perdebatan sampai dengan Persis. sekarang. Berarti Pak Teguh, yang saya garis bawahi tadi, artinya Indonesia peranannya juga cukup penting ya Pak Teguh. Ditahan jawabannya nanti kita usai jeda akan membahasnya lebih lanjut pemirsa. Kita lanjutkan dialog kami. Pak Teguh, kita ketahui tadi ada langkah yang diambil oleh Thailand maupun Kamboja dengan menarik duta besarnya. Boleh berkomentar mengenai situasi ini? Kalau mereka sudah menarik duta besar, itu artinya hubungan sudah buruk sekali ya. Siapa nanti akan mewakili mereka kalau mereka harus bertemu? Dan untuk itu kan saya sangat berharap ada mediator ini. Tepatlah Indonesia dan Malaysia berada di situ. Indonesia merupakan abang, mereka nyebutnya Big Brother. Dan Malaysia, kita Big Brother, Malaysia itu adalah ketua ASEAN saat ini. Jadi saya sangat berharap duet antara Presiden kita dan Perdana Menteri Malaysia itu bisa berjalan manis ya. Ya cuman masalahnya ini kan damage has been done. Kerusakan sudah terjadi. Emosi di kedua pihak sangat tinggi. Dan untuk itu kita juga hendaknya bertanya kepada dua negara ini. Hai Thailand, Anda kan sesepuh ASEAN sama dengan kami. Anda ingin diingat sebagai troublemaker atau peacemaker gitu. Juga kepada Kamboja kan. Anda adalah anggota yang baru. Janganlah kalau ini berlanjut-lanjut akan ngerembet pula ke Laos dan Myanmar dan juga nanti ke Vietnam. Karena saya teringat pada tahun 1991 itu pada saat Vietnam menduduki Laos dan Kamboja, kita melakukan suatu konferensi di Paris. Jadi pada saat itu kita bisa ini diplomasi Indonesia hebat ini. Kita berhasil mendorong Vietnam untuk menarik diri dan juga kita merancang resolusi di Majelis Umum PBB agar Vietnam menarik diri. Jadi semogalah kita masih ingat bahwa kita itu punya kekuatan
secara diplomatik, dan juga kita hendaknya bisa mengulangi lagi keberhasilan Indonesia pada bulan Mei 2011 saat KTT ASEAN itu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu berhasil membuat kepala negara dari kedua negara tersebut untuk berdialog. Dan intinya dari dialog itu adalah confidence building measure, mohon menahan diri. Kemudian mohon ingat kalau konflik ini nggak terus menerus, itu bisa melebar ke luar dan bisa melibatkan negara-negara ASEAN yang lain dan juga bisa melibatkan negara-negara yang menjadi mitra mereka. Tadi Bapak sudah mengatakan ada Cina di belakang Kamboja dan juga ada Amerika Serikat di belakang Thailand. Dan Thailand dan Amerika itu banyak sekali melakukan latihan perang. Dan itu namanya Cobra ya. Cobra itu kan melibatkan koordinasi pasukan darat, pasukan laut, dan pasukan udara. Jadi kalau kita nggak hati-hati ini bisa meluas, dan mohon Indonesia lebih proaktif daripada Amerika Serikat, dan juga yakinkan sesama negara ASEAN bahwa kita ini punya prinsip zone of peace, freedom, and neutrality. ASEAN itu kawasan damai, kemudian kawasan netral, dan menolak campur tangan dari luar. Dan juga kepada luar pun kita ingatkan, kita punya prinsip, Anda juga sudah tanganin prinsip Southeast Asia Nuclear Weapon Free Zone. Jangan mencoba-coba mengambil manfaat dari keadaan ini, biarlah kami menyelesaikannya secara ASEAN Charter, secara kearifan lokal kami di Asia Tenggara. Semoga semangat persaudaraan dari Indonesia dan Malaysia ini bisa meluluhkan hati dari dua saudara kita yang sedang berseteru. Pak Slamet, tapi melihat dari faktanya sekarang dengan ditariknya duta besar ini artinya semakin parah. Negosiasi antar kedua negara tanpa mediator ini pun juga semakin jauh nampaknya, Pak Slamet. Ya, saya kira Indonesia dan Malaysia serta Thailand sebagai pendiri mestinya bisa memberikan contoh. Kebetulan negara-negara Indo-China ini yang terakhir masuk ke dalam rumpun ASEAN bersama Timor Leste, ini juga mesti memahami bagaimana pendirian ASEAN itu untuk apa. ASEAN itu tidak masuk ke dalam blok-blok sebenarnya, baik itu blok barat, blok timur. Nah, kalau kemudian Amerika sudah mempengaruhi Thailand misalnya, Cina mempengaruhi Kamboja, loh ini artinya non-bloknya mana? Semangat bahwa kita bukan rumpun dalam konstelasi kekuatan bersenjata, tidak, penyelesaian secara damai. Dan Indonesia kan beberapa kali menyelesaikan kasus itu di Filipina, di Moro, pasukan kita juga turut serta di situ. Waktu KTT ASEAN tahun 2007 juga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mampu mengaruhi pemimpin junta militer Myanmar untuk menyelesaikan bahwa militer itu jangan dianggap sebagai pihak yang anti demokrasi. Betul. Kami ternyata bisa menjadi pemimpin nasional melalui forum demokrasi. Apa itu? Lewat pemilihan umum. Nah, ini juga situasinya kebetulan Hun Namet yang merupakan anak dari penguasa Kamboja, Hun Sen selama 33 tahun, kemudian ini juga anak dari Thaksin Shinawatra. Ini kok ASEAN juga kebetulan dipimpin oleh bagian dari keluarga-keluarga pemimpin yang lama, yang kemudian justru menimbulkan konflik-konflik. Tapi menurut Anda apakah eskalasi ini akan terus terjadi? Singkat saja. Ya, saya kira Malaysia dan Indonesia sebagai salah satu leader di ASEAN harus bekerja keras. Kita ingin mendengar sebenarnya dari Presiden Prabowo Subianto statement apa dalam memediasi konflik ini. Begitu juga Anwar Ibrahim. Saya kira kedua tokoh senior ini juga akan dihormati. Kebetulan pemimpin Kamboja dan pemimpin Thailand ada pemimpin-pemimpin muda yang usianya jauh dibandingkan Prabowo Subianto dan Anwar Ibrahim. Tapi saya optimistis bahwa persoalan ini bisa diselesaikan secara ala ASEAN, kira-kira begitu. Iya, ini artinya Indonesia merupakan big brother yang memiliki peranan penting di konflik ini. Kita tunggu bagaimana kelanjutan dari konflik ini. Terima kasih Pak Slamet, terima kasih Pak Teguh waktunya bersama kami. Sehat selalu Bapak-Bapak.